Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali. Dan seperti biasa, ini adalah salah satu segmen yang paling unggul di channel YouTube Penerbit Adab dan merupakan juga salah satu fasilitas yang diterima oleh penulis yaitu bedah buku. Dan seperti yang Sobat Adab ketahui juga bahwa proses bedah buku ini mungkin ada dua ya. Jadi ada sesi podcast di mana penulisnya bisa langsung datang ke kantor penerbit adab, jadi di studionya. Tapi tenang aja, kalau misalkan penulisnya tidak memungkinkan hadir karena jarak yang jauh gitu ya. Tapi karena kita di era digital, tentunya semuanya dimudahkan hingga salah satunya yaitu kita bisa terhubung dan tetap proses bedah buku tetap berjalan dan bisa dirasakan oleh para penulis untuk mendapatkan salah satu fasilitasnya ini gitu. Dan hari ini alhamdulillahirobbil alamin kita sudah terhubung dengan salah satu penulis hebat yang menerbitkan karyanya, mempercayakan karyanya diterbitkan di penerbit adab dengan karya yang luar biasa. Nanti seperti apa Sobat Adab ya? Mungkin di sini para Sobat Adab yang suka dengan jenis genre yang kayak semacam novel, puisi, dan lainnya. Sobat Adab wajib banget untuk menyimak bedah buku kali ini karena alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ibu Intan Kurniati. Halo, selamat pagi Ibu Intan. Selamat pagi. Oke. Nah, Sobat Adab, ini adalah Ibu Intan yang merupakan seorang penulis dengan karya judulnya Segenggam Restu untuk Mantika. Ini dari judulnya sudah seperti apa ya, menggambarkan sosok Mantika ini seperti apa, terus ini Segenggam Restu ini apa. Ini menarik banget karena by the way ya, Ibu Intan sebelum kita proses bedah bukunya tadi kemarin-kemarin juga termasuk tadi saya juga mengulas lagi bahwa ini sepertinya novel dan bercerita seorang sosok wanita di mana di bab pertama itu ada si miskin yang apa kaya harta gitu ya. Jadi ini menarik banget untuk kita bedah. Nah, cuman kan saya kan bukan penulisnya gitu ya Ibu Matika ya. Jadi mungkin nanti dijelaskan lebih detail lagi sama Ibu Intan ini buku tuh Baik. tentang apa, bercerita tentang apa gitu sampai salah satu gadis miskin cerdas dan tangguh gitu. Nah, ini bab satunya dan teman-teman sobat ada di sini ada terbagi 15 bab gitu sampai di bab terakhir itu adalah segenggam restu untuk Mantika. Oke. Luar biasa. Ini sobat adab kayaknya udah nggak sabar nih Ibu Intan ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke proses bedah bukunya. Tapi sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya, tak kenal maka tak sayang nih Ibu Intan ya. Mungkin Sobat Adam juga perlu kenalan sama Ibu Intan. Ini secara backgroundnya apa dulunya terus sampai apa ya sekarang juga kesibukannya apa gitu. Boleh dijelaskan Iya. secara sekilas Ibu Intan, silahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penerbit Adab yang Alhamdulillah. sudah mau membantu saya menerbitkan buku saya. Ini adalah Baik. karya perdana saya. Luar Ya, Kak, biasa. novel perdana. Walaupun sebelumnya ya ada lah karya lain, Oh, cerpen-cerpen ada. iya. Ya, Dengar-dengar maaf Bu, saya potong ya. Dengar-dengar iya, berdasarkan profilnya juga Ibu Intan tuh pernah ikut lomba yang iya, ternyata juara gitu dan iya, cerpen antologi betul ya? iya, betul, betul. Oke, wah. Oke, Iya, boleh dilanjut lagi Ibu Intan. iya. Saya eh, saat ini bekerja sebagai seorang guru. Oke, Masya Allah. Iya, iya, guru di Kabupaten Bima, NTB. Jauh ya. Pak Jawa. Iya, selamat pagi NTB, khususnya Oh, Kabupaten dan Kota Bima dan teman-teman saya, rekan-rekan guru, kepala sekolah dan eh, seluruh staf di SMP Negeri 5 Palibelo. Hari ini mohon izin saya tidak bisa hadir di sekolah karena saya oh, mempersiapkan banget untuk kegiatan hari ini. oh, oh, berarti karena ini juga salah satunya ya Bu ya. Wah, nanti kalau ada yang nonton ketahuan, oh ibu kok nggak masuk, oh ternyata ada proses beda buku tentunya karya yang Iya. Oke, boleh silakan Ibu dilanjut. Ada lagi yang ingin disampaikan tentang Ibu mungkin profilnya sekilas gitu mungkin kayak oh ini gitu.
Ya, saya selain sebagai seorang guru, saya seorang ibu rumah tangga juga. Iya, Ya, oke baik. sehari-harinya ya mengurus ketiga anak saya. Oke, wow, tapi Ya, luar biasa banget seorang ibu ya, dengan 3 anak, tapi sudah punya karya yang luar biasa. ya, Anak-anak ibu pasti bangga banget punya sosok iya, ibu yang luar biasa gitu ya. iya, alhamdulillah, ya, Oke, iya. ada lagi ibu yang ingin disampaikan? Ya mungkin itu saja sekedar Oke, coba. perkenalan dari saya. Ya, baik ibu. Iya, Oke, berarti kita langsung masuk ke proses video bukunya ya, Ibu Ita. Oke Sobat Adab, itu tadi sekilas tentang sosok penulis dari Segenggam Restu untuk Mantika ya, Ibu Intan Kurniati yang merupakan saat ini juga seorang ibu rumah tangga dan juga seorang guru. Jadi itu hal yang sangat luar biasa banget dan berdasarkan dari profil penulisnya juga bahwa sosok Ibu Intan Kurniati ini merupakan yang dulunya itu pernah mengikuti suatu lomba gitu yang diadakan secara nasional dan berhasil diterbitkan dan uh, kalau nggak salah judulnya Aku Masih Menunggumu, betul tidak Ibu? betul. Oke, jadi ini secara genre ini sama ya Ibu ya, maksudnya kayak oh tentang novel bercerita gitu dan mungkin kalau dulu kan masih mengikuti lomba ya Ibu ya, tapi Iya, kalau ini secara perdana purely dari Ibu Intan untuk merilis karya pertamanya yang semoga ini bisa sukses banget, booming amin, meledak dan pembaca amin. bisa suka gitu ya Ibu ya. Iya, amin. Iya. Oke, Ibu pertanyaan yang pertama, ini mungkin Sobat Adat juga bertanya-tanya sebagai penulis pemula yang mungkin yang nonton ini, oh berarti ini cocok banget nih ditonton gitu, karena sosok Ibu Intan bisa mewakili mereka para penulis pemula yang mungkin belum memiliki karyanya gitu. Bagaimana sih kok sampai Ibu Intan ini berhasil menerbitkan karya perdananya sampai sukses gitu. Nah, Iya. pertanyaan yang pertama, kenapa sih Ibu Intan itu menulis buku ini? Nggak mungkin dong. Tiba-tiba Ibu Intan ujuk-ujuk, ah ya udah sama tulis buku anak ini itu gitu kan nggak mungkin ya Ibu ya. Jadi mungkin apa ada alasan tertentu kah atau gimana gitu? Silakan Oke, diceritakan Ibu Intan. baik. Awalnya buku ini saya berpikir ya untuk membuat sebuah buku itu dari dulu. Mungkin saya memang bercita-cita ingin menjadi penulis. Wow. Walaupun memang saya tidak ada latar belakang dari segi pendidikannya berkaitan dengan sastra, nggak ada sama sekali. Ya, tapi saya mencari-cari cara, gimana sih caranya supaya saya bisa menulis yang terarah gitu. Ya, Oh, saya oke. dengan cara belajar dari berbagai pelatihan gitu. Oke, Ya, wow. pelatihan, ya ada saya mengikuti pelatihan, dan, dan ada tawaran untuk menerbitkan buku. Namun, tawaran menerbitkan itu saya tidak bisa terima di pelatihan itu karena saya tidak mampu untuk budgetnya. Pada saat itu ya Itu Ibu ya. iya pertama. Heeh. Dan tapi memang, novelnya itu berhasil sih selesai Mm-mm. selesai gitu. Nah dan, selanjutnya, tujuan saya membuat, novel ini, saya melihat, apa ya namanya, fenomena yang terjadi itu, dari saya sepanjang, kehidupan saya itu saya melihat, ini kan novel saya tentang remaja ya. Mm-mm. Remaja usia setelah yang rekomendasinya untuk dibaca oleh setelah anak yang sudah tamat SMA sampai ya yang mau selesai kuliah lah. Ya, jadi itu Ya, masih walau masih iya, masih berhubungan dengan bukunya ini gitu ya Ibu ya. iya gitu. Silakan Ibu. Dan yang terjadi itu banyak anak muda itu yang emosinya kan meledak-ledak, Betul. mengambil apa namanya, mengambil kesimpulan atau, Keputusan tuh sebuah langsung gitu. iya, sikap itu dengan secara, apa namanya, tidak dipikirkan dengan matang gitu. Mm-mm. Dan melalui novel ini ada amanatnya yaitu, eee, dalam mengambil suatu kesimpulan itu harus bersabar dulu gitu maksudnya. Walaupun ada masalah itu jangan terlalu gegabah gitu.
Hmm, gitu maksudnya. oke, jadi di Iya, novel ini tuh ada pesan-pesan yang ingin disampaikan iya, bahwa menggambarkan atau mewakili sosok-sosok yang tadi seperti yang baru tamat SMA iya, sampai yang mau kuliah juga dan mau iya, tamat kuliah yang dimana hmm, notabene masih emosionalnya itu kurang iya, stabil gitu ya Ibu iya ya. begitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Ibu Iya, terkait alasan kenapa menulis buku ini? iya, novel ini kan terinspirasinya itu dari pengalaman pribadi dan Hmm? orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup saya. Wow, Iya, jadi di sini saya ingin berbagi inspirasi. oke. Ya, semoga bernilai ibadah. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi Ibu atau cukup untuk Ya, alasan? cukup Oke, itu aja. cukup. Oke, berarti dari apa yang saya tangkap bahwa novel ini memang alasan salah satunya itu memang selain berangkat dari keinginan sebelumnya ingin menulis buku, cuman masih belum berkesempatan pada saat itu, jadi masih ada keinginan pada akhirnya ibu memutuskan untuk ya udah saya ingin menulis buku ini. Tapi ada beberapa pesan juga yang disampaikan bahwa nggak semerta-merta gabut doang bahasa sekarangnya gitu ya Bu ya untuk yaudah nulis aja gitu enggak, tapi memang ada tujuan-tujuan tertentu, alasan tertentu kenapa Ibu Intan pada akhirnya menerbitkan karya perdananya gitu. Betul ya. Oke, luar biasa. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya ini Bu ya. Mungkin ini masih berkaitan sama pertanyaan yang pertama dan mungkin ini juga tadi sudah sekilas dijawab sama Ibu Intan tadi bahwa pertanyaannya untuk menerbitkan karya yang hebat ini ya Ibu Intan ya. Ini kan nggak mudah ya Bu ya. Dengan tebal segini gitu. Pasti dengan persiapan yang pemilihan cover yang sampai akhirnya ya udah saya maunya itu, judulnya itu. Nah, itu kan ada proses-proses yang bisa dibilang effort yang nggak mudah gitu. Sampai Ibu juga kan ngikutin sebelumnya pelatihan gitu. Nah, itu idenya dari mana sih? Nggak mungkin kan Ibu langsung kayak bikin novel itu, tulis itu. Oh ya udah ini. Pasti, meskipun tadi sudah di-spill bahwa ini novel itu berdasarkan kisah nyata karena orang terdekat itu pasti. Tapi ada effort-effort lain yang mungkin ingin Ibu Intan sampaikan melalui bedah buku ini. Silakan Ibu. Eh, ide ya, Pak. Pertanyaannya tadi ide. Ya, idenya dari mana nih? Gitu. Eh, Sampai eh, kamunya berhasil. idenya, Gitu. ya idenya dari diri saya sendiri sih. Oh, Pertama. ya. Ya, dan lucunya, ya saya kan sempat upload tuh di Facebook saya. Oh, ya. eh, itu keluarga yang masih ada, teman-teman dekat saya itu pasti curiganya itu kisah pribadi saya gitu. Yang diupdate ke Facebook itu. Begitu Iya, ya. Oke. gitu. Tapi ada yang bilang, "Oh, saya sudah tahu cerita itu. Saya saksi hidup," katanya. Ya. Oh, hati-hati. Iya, iya. Padahal enggak loh. Oh, Sebenarnya enggak. itu hanya Heeh. inspirasi dari kisah hidup Heeh. saya, tapi sangat jauh berbeda dengan novel ini. Heeh. Tapi mungkin orang-orang sekitar ini udah nggak gitu. Oh, kita nih sering update, jangan-jangan ini wah pribadi ini, tapi dia sampaikan gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu ya Bu ya. Walaupun memang Bukan, iya, ada terinspirasi, tapi mungkin diolah aja biar oh iya, menarik nih gitu iya, sesuai. betul. Ada lagi mungkin disampaikan Ibu effortnya gitu, perjuangannya gitu sampai yang mengingatkan, oh buku ini tuh aku inget banget nih prosesnya ini nih gitu. Boleh silakan. Maksudnya perjuangan dalam membuat Mencari novel ini? ide, mencari Oh, idenya gitu, mencari ide sampai oke. idenya, ya, saya itu banyak sekali membaca novel-novel lainnya. Karena Hmm, sebuah buku itu kan harus punya banyak referensi, Kak, ya. betul, betul, betul. Iya, eee, dan juga ya bertanya lah, bertanya kepada orang-orang yang paham terhadap masalah yang ada dalam novel itu juga. Oh gitu. Kan Jadi ada masalahnya, konfliknya gitu, heeh, penyelesaiannya gitu. oke. Oh, jadi pada Gitu. saat prosesnya itu ibu juga kayak mencari novel-novel lain untuk Iya, referensi gitu. Untuk oh referensi. novel tuh seperti ini, oh Iya, awalnya ini gitu. iya. Ada yang lain mungkin ibu? Saya saat membuat novel ini, walaupun saya apa namanya
banyak sekali gangguan gitu. Mm-mm. Saya sampai begadang gitu loh buat novel ini karena Oh. harus selesai di mana saya di samping itu ada kerjaan juga di sekolah. Kadang di Mm-mm. sekolah saya menyendiri di satu ruangan, teman-teman nanya lagi ngapain? Ada tugas gitu. Effortnya di sebelum lagi di rumah kita kan sebagai seorang ibu rumah tangga Iya, juga ya Bu ya. Wow, luar biasa banget sih nih perjuangannya. Jadi iya. karya segenggam restu untuk Mantika ini em, nggak main-main dari persiapan alasan menulis sampai idenya, effortnya gitu ya. Jadi Sobat Adab tadi langsung menyaksikan bagaimana Ibu Intan menyampaikan sebagai penulis dari karya buku ini. Ternyata nggak semudah itu ya teman-teman. Apalagi ini merupakan karya perdana dari Ibu Intan. Jadi wow. Ada yang lain mungkin Ibu Intan untuk disampaikan sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin itu aja ya kalau ya. Oke, baik Ibu. Oke, pertanyaan yang ketiga ini juga masih berkaitan dengan buku ya tentunya. Kenapa pada akhirnya seperti yang sudah saya saksikan gitu ya Bu ya, di sini Ibu menyampaikan alasan, effort idenya gitu, sampai pada akhirnya Ibu Intan menetapkan judulnya itu Segenggam Restu untuk Mantika. Kenapa tidak em, genggaman restu gitu atau misalkan apa gitu ya, karena dalam membuat meski ini judulnya kayak pendek kayak cuman sekedar judul gitu doang ya, pasti ada effort perjalanan yang pada akhirnya dibunyikan kayaknya Sergan yang ini aja deh judulnya gitu. Ada sesuatu nggak sih gitu Bu, boleh di-share ke kami silakan. Baik. Ya, kenapa saya memilih judul ini ya, Pak? Mm-mm. Ya, saya sebelumnya mau jelasin dulu ya. Boleh Kalau boleh. dalam ini Mantika ini eh, bahasa Bima. Ya, nah ini Ya, menarik nih, siapa Mantika ini siapa gitu. Mbak Mantika ini adalah seorang gadis, itu kan. Heeh. Bernama Tokoh Mantika. utama. Iya, Bernama. tokoh utama bernama Mantika. Yang arti dalam bahasa Bima itu Mantika artinya yang cantik. Oh, Masya Itu. Allah. Ya, tapi dalam orang Bima nggak pernah sih saya, sepengetahuan saya menggunakan nama itu untuk Hmm, sebuah nama seorang gadis nggak ada. heeh. Pakai Udah ada mulai yang bertanya, jarang gitu ya, Bu ya. Mungkin ada, tapi Heeh, bukan nama panggilan, mungkin hanya nama panjang gitu, nama, anu. heeh, Tapi bukan panggilan gitu. heeh. Ya gitu. Saya mengambil itu supaya unik aja. Oh, oke. Iya, Alasannya karena begitu. unik nih dengan adanya Iya. Mantika, ditambah Iya. Ibu juga di Bima, jadi ada Mm-mm. identik karya ini tuh oh, dari orang Bima Iya, gitu. begitu. Orang Bima dimanapun dia berada dari Sabang sampai Merauke pasti tahu ini bahasa Bima, Mantika. Oke, Mantika. Oke. Jadi Itu ada, yang membuat heeh. saya mengambil judul menggunakan nama itu dan tokohnya itu. Sebelumnya bukan itu, bukan Oke. Mantika, Siapa yang itu, lain. Ibu? Tapi saya pikir, oh nama judulnya ini aja, jadi tokohnya ganti nih namanya. Hmm. Oke. Jadi ternyata dengan penetapan tokoh sosok Mantika itu karena memang ada niatan agar orang tuh buku ini terciri bahwa ini tuh salah satu karya dari orang Cina dan ini Iya, bahasa Cina gitu. betul. Oke. Ada yang lain mungkin Bu dijelaskan Eh, segenggam untuk restu untuk iya, segenggam restu. Mm-mm. Eh, Kisah ini adalah perjuangan, intinya perjuangan. Perjuangan yang penuh kesabaran dari seorang gadis yang bernama Mantika itu untuk membuktikan diri bahwa dia layak untuk dicintai dan untuk diterima. Oh. Ya, bagaimana dia menggapai segenggam restu itu. Seperti Mm-mm. di covernya itu kan ada dia pegang bunga, itu melambangkan restu yang ingin dia capai dan ada gambar matahari di atas awan itu adalah cita-citanya untuk menggapai itu semua cita-citanya dan harus ada dalam genggamannya gitu. Berarti ini penuh makna banget ya Bu ya, Iya, dari judul sampai cover ini ada makna-makna ada bahwa maknanya. tidak Sampai se anak saya bilang, wow ini menggambarkan mama, oh betul-betul kayak mama gitu kan. oh Dari luar fisik biasa. itu juga. Oke, luar biasa banget.
Oke, ada yang lain mungkin Ibu yang ingin di-share ke kami soal Iya, pemilihan judul gitu. Barangkali, silakan ada yang lain. iya, begitu. Segenggam Restu ini mewakili itu ya, Mm-mm. adalah mewakili kisah pribadi saya gitu. Oh, di dalamnya ini. Iya, jadi saya agak berkaca-kaca ini. Iya, Masya Allah. Nggak apa-apa Ibu. Berarti ini di dalam karya buku ini yang notabene ya Ibu, ya, notabene bergenre novel atau yang novel kan identik kayak, oh itu fiksi. Jadi itu kayak sekedar karangan yang udah gitu, ngawang-ngawang aja gitu. Tapi Iya, ternyata karya yang disiapkan oleh Ibu Intan ini, meskipun ini bergenre novel gitu, tapi ada kisah-kisah nyata yang memang Ibu ingin sampaikan di dalam karya ini. iya, Kira-kira spoiler di bab mana ya? ya kisahnya adanya kisahnya kehidupannya bersama orang tuanya. Oh, Itu oh, sangat menggambarkan hmm. kehidupan nyata saya. Tapi kalau percintaannya itu pada saat ditolak oleh Oh, calon mertua, itu aja. oh, Itu aja. Jadi oh. menggambarkan. Oke, sangat Tapi dalam. ya, tapi nggak bukan cerita asli saya gitu. Hanya Uh-uh. inspirasinya saja. Ini diperhalus juga bahwa oh karya ini seperti ini gitu. Tapi memang di dalamnya tuh ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Iya, Kan suatu hari nanti juga barangkali Ibu Intan kembali membaca buku ini. Oh, dulu inget saya pernah nih, saya ngalamin ini. Gitu iya. ya Bu Intan. Oke, Sobat Adab itu luar biasa banget sampai Ibu Intan ya sebagai sosok penulisnya ini sampai meneteskan air mata di benda buku ini. Wah, pasti teman-teman Sobat Adab di rumah juga penasaran karena wah penulisnya aja sampai sekarang ini nangis nih gitu ngeluarin air mata mungkin di dalamnya ada apa nih gitu. Apalagi di babnya ini dari 1 sampai 15 juga unik-unik ya dari sosok yang dimana Antika, sosok yang cantik tapi dia itu sosok yang tangguh juga gitu dan cerdas juga yang mungkin eh, pingin berjuang untuk mendapatkan restu ini pasti semua orang mengalami nggak cuma sosok Mantika doang nih gitu. Jadi ini bakalan menjadi apa ya mewakili mereka gitu, pembaca yang nanti membaca novel ya, Ibu Intan ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Ibu Intan. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini kan tadi juga sudah diceritakan bahwa di dalamnya ini ada bahasanya terselubung kisah yang nyata disampaikan gitu ya sampai Ibu Intan juga mengeluarkan air mata. Tantangan dalam menulis buku ini apa nih? Nggak mungkin Ibu Intan ujuk-ujuk oke, idenya ini, judulnya ini, langsung besok terbitkan, udah beres. Enggak, pasti ada perjuangan yang, oh gitu, sampai mungkin Ibu Intan juga kayak nggak nyangka ternyata aku bisa berhasil menerbitkan karya perdana aku. Gitu. Tantangannya boleh di-share ke kami. Mungkin para penulis pemula juga terinspirasi sama Ibu Intan gitu ya. Boleh silakan, Ibu Intan. Tantangan dalam menulis novel ini di awalnya itu saya harus mencari referensi dulu Hmm. untuk menguatkan supaya novel saya ini apa namanya bukan hanya sebuah roman picisan gitu. Ya, Tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan tadi. iya ada hal-hal yang disampaikan yang berupa amanat gitu kan. Hmm. Ya, begitu. Selain itu, tantangannya, Tantangannya untuk menyelesaikan novel ini untuk membangun konflik. oh, Ya, oh, membangun konflik. Ide dasarnya saya hanya mengenai saya ditolak, itu aja. Dan mhm. saya memperjuangkan gimana Heeh. caranya agar saya diterima. Itu saja pertamanya. Tapi Oke. kalau hanya seperti itu, saya rasa hanya lurus-lurus saja, gitu. Heeh. Kayak Nggak nggak ada nggak ada ininya. sesuatu konflik yang menarik Iya, nih gitu. gitu. Saya bagaimana membangun konflik, ya, dan bagaimana konflik itu memuncak, Hmm. menemukan ada solusinya bagaimana itu yang tantangan buat saya dan bagaimana membuat cerita itu mengalir Hmm. dan Satu membuat bab orang ke bab sampai akhir tuh apa iya, bersangkutan mengalir gitu. iya bukannya nggak nyambung kok Heeh. gini gitu Heeh. harus ada
apa benang merahnya dari Betul, kejadian betul. ini gitu. Itu Betul. tantangannya tuh aduh, kayak lumayan Berat. sulit ya sih, cuman ya Mm-mm. selain itu ya saya berdoa dan berusaha gitu. Luar biasa. Ada yang lain ibu-ibu yang mengingatkan tentang karya buku ini yang membuat jadi tantangan yang kayak kalau misalkan nih, ibu ya, misalkan nih ada netizen gitu, ada yang bertanya nih atau pembaca nih, eh, Bu Intan sebagai penulis karya ini, kalau misalkan netizen itu bertanya, Ibu Intan, apa sih yang menjadi poin tantangan terbesar yang sampai detik ini tuh mengingatkan karya ini, gitu? Kira-kira apa yang kayak, oh karya itu tuh beneran deh yang bikin aku ingat sih ini kejadian ini. Oh pada saat ini akunya gitu, gitu. Gimana? Ada nggak Bu? Tantangan terbesar saat nyusun ini Mm-mm. ya. Apa Ada? ya? Atau gimana? Apa ya? Tantangannya saya apa? Sebenarnya ingin mengeluarkan semua kejadian yang sesungguhnya. Oh, Tapi saya kadang takut masa saya menjual kisah saya gitu. oh, Jadi saya harus bisa mengcovernya dengan cerita lain gitu, yang sama, yang mirip dengan mm-mm. kejadian saya gitu. Tapi lebih disesuaikan dengan Iya, kaidah-kaidah aturan novel seperti ini gitu. iya, disesuaikan gitu. Oh, oke. Jadi itu salah Itu satu tantangan terberat. tantangan terberat saya. Bagaimana supaya orang itu tidak bilang ini kisah saya gitu. Mm-mm. Dan setelah novel ini terbit dan banyak yang bilang ini kisah asli gitu. Padahal sebenarnya bukan. Oh, Walaupun inspirasinya iya memang dari kisah saya, tapi bukan mm-mm. kisah saya gitu. Oh, Setelah dituangkan menjadi bukan kisah saya. oke. Itu hanya tantangannya. hanya sebuah karya Iya, inspirasinya dari Ibu Intan, tapi ini tidak iya, purely benar-benar kisah Ibu iya, Intan gitu. iya Karena begitu. dan itu sangat berat banget bagi Ibu Intan. Gimana nih cara memperhalus menyesuaikannya gitu Iya, ya, Bu ya? begitu. Oke. Baik. Luar biasa. Oke, kita masuk lagi ke tokoh pertanyaan selanjutnya tentang Mantika ini ya, Bu ya. Tadi kan kita juga udah dijelaskan sosok Mantika ini adalah berasal dari bahasa Bima, terus dia tuh yang artinya gadis yang cantik, terus juga perjuangan sosok Mantika yang berjuang untuk mendapatkan restu gitu ya. Dari cover juga sudah terjelaskan maknanya gitu. Sebenarnya nih, Ibu Intan, buku ini itu tuh membahas secara garis benang merahnya itu tentang apa? Kalau misalkan ada netizen bertanya, "Bu, tolong dong kasih alasan kenapa saya harus membeli atau memiliki atau membaca novel ini dibandingkan novel yang lain." Apa gitu yang membedakan? Boleh silakan Ibu Ita. Baik. Kenapa novel ini layak untuk berada di tangan Anda? Mungkin seperti Mm-mm. itu. Betul. Gongnya apa Iya, nih? Gongnya dibahas apa nih? iya. Eh, Novel ini di mana cara seorang Mantika itu bermain cantik. Oke. Apanya nih yang bermain cantik Ibu? Bermain Bermain. cantik gimana dia bisa membuktikan diri. Bagaimana dia menyelesaikan eh, masalah yang dihadapinya tanpa membuat apa namanya? Membuat masalah itu semakin besar Hmm. gitu. Dia bisa em, mengambil suatu langkah yang bisa membuat bisa apa orang menyesal untuk menolak dia gitu. Begitu. Oke, tapi berarti ini kesannya ada ini nggak sih, Bu? Atau tokoh dari si Mantikanya ini ada kayak eh, dendam-dendam gitu bahasa sekarang ya? Apa memang kalau saya salah tolong koreksi ya Bu Intan ya? Atau memang tujuannya sebenarnya ada, tapi sebenarnya kayak untuk pembuktian aja gitu bahwa mereka nyesel nih dia nolak saya gitu atau gimana nih Bu Intan? Boleh silakan. Eh, Gimana ya?
Ya tadi Mas, aduh jadi lupa tadi pertanyaan apa? Iya, jadi ini maksudnya berarti kan tadi kan salah satu alasan dari si tokoh Mantia ini kan karena bermain cantik biar orang tuh menyesal gitu setelah menolak. Nah, berarti apakah si tokoh ini tuh ada sedikit kesan dia tuh mau balas dendam atau sekedar enggak kok cuma tunjukkan aja kalau dia salah sudah nolak saya gitu atau emang sebenarnya iya saya si Mantika ini sakit hati gitu atau gimana nih gitu boleh silakan Iya, detail minta. iya, iya baik. Wantika ini jelas pada saat ditolak pasti sakit hati Oh, betul dan betul. ya, tapi sakit hati itu tidak sampai membuahkan dendam sih. Mm-mm. Hanya eh, hanya apa namanya? Dia sadar diri di situ dia Mm-mm. sadar diri. Mungkin benar apa yang dikatakan orang yang menolak saya, tapi Mm. dia ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang itu adalah salah Oh, gitu. oke. Oke. Tidak ada dendam sih di sini. Heeh. Ya, Tapi lebih kayak ke membuktikan iya, untuk bahwa apa yang mereka omongin tentang si Mantika ini iya, sebagai alasan kenapa ditolak itu salah, bukan itu. Maksudnya iya, itu ya, Bu ya. betul, betul. Oh, oke. Kalau soal pasti ditolak atau tidak diterima itu pasti kita juga ya, maksudnya ada rasa kayak sakit kayak kenapa sih gitu. Tapi itu hanya pada saat itu aja dan tidak sampai menimbulkan Mantika ini jadi dendam. Seperti itu ya, Bu Intan ya. Iya, Oke. tidak. Terus ini secara cerita nih, Bintan ya, pertanyaan selanjutnya nih, secara cerita nih, ini kan kita tadi mengupas dari berdasarkan dari judulnya ya, dari judulnya ini kan perjuangan sosok gadis yang bernama Mantika berjuang untuk mendapatkan restu gitu. Tapi apakah di dalam cerita novel ini gongnya memang hanya itu gitu yang ingin disampaikan si penulis itu ya itu gitu atau memang ada hal-hal lain selain kayak ada pesan-pesan tadi itu ya tapi apakah ada Iya, hal-hal lain yang menjadi bahwa iya, oh itu gong banget dan pembaca itu wajib membaca dan wajib memiliki. iya. Oh, Hal silakan. lainnya yang disampaikan dalam novel ini Hmm. yaitu bagaimana dahsyatnya doa seorang ibu. Oke, Iya, ya betul betul. begitu. Bagaimana? Mantika memang berjuang, tapi kalau tidak ada ridho dari orang tua, nggak mungkin dia bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Oh, Jadi bagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya, walaupun dalam kemiskinan yang dirasakannya tuh dia menderita, tapi dia tetap legowo gitu dengan keadaannya. Dan oh, dia bercita-cita untuk mengangkat derajat keluarganya. oh, luar biasa. Itu yang menjadi kekuatan Mantika untuk mau untuk mencapai cita-citanya selain karena penghinaan itu. Oke. Oke, luar biasa banget. Berarti si sosok Mantika ini juga mengajarkan si pembacanya bahwa ketika dia mendapatkan penolakan, terus Ya, diomongin hal yang tidak benar gitu, terus dijadikan orang-orang bahwa oh mungkin karena emang dia ditolak itu ya karena statement itu. Jadi mereka menghakimi gitu. Tapi di dalam cerita novel ini tuh diceritakan juga disampaikan bahwa sosok Mantika tidak menyerah hanya karena itu. Dia berjuang, dia juga di situ diceritakan bahwa ada bantuan dari sosok ibu yang mendoakan dengan tulus dan juga cita-cita untuk bisa mengangkat derajatnya gitu. ya, Jadi begitu. agak aduh merinding ini saya Bu mau ikut membedahnya ya merinding banget nih. Berarti ini memang wajib banget untuk direkomendasikan ya Intan ya. Oke, mungkin ini sudah ada di penghujung waktu yang nggak terasa ya Ibu Intan Ya, gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Ibu Intan? baik. Ini kita udah mengharu-haru banget nih dari karyanya ya. Harapan deh, harapan dari karya Ibu Intan yang perdana ini dengan judul Segenggam Restu untuk Mantika itu apa sih harapannya gitu? Selain dari target segmentasinya, apakah emang Ibu Intan tuh pengen targetnya kayak ya udah sebenarnya saya cuma meluapkan apa yang pernah saya rasakan sebagai inspirasi karya ini. Jadi urusan nantinya mah ya udah. Tapi apakah ada harapan lain yang ingin Ibu Intan targetkan gitu di karya perdananya? Silakan. Ya. Harapan saya ingin novel saya ini sampai ke tangan seluruh
masyarakat Indonesia. Oke. Saya harap bisa menjadi bagian dari rak-rak buku yang ada di rumah Amin. masyarakat Indonesia, sehingga bisa menginspirasi Hmm. kehidupan anak-anak muda. Karena target pembacanya sebenarnya ada anak-anak muda. Hmm. Bahkan siswa saya saja udah mau membacanya, padahal anak SMP. Oh, Melihat dari sinopsisnya aja, "Ayo, saya mau baca Bu," gitu. heeh. Oke, luar biasa banget nih. Ada ada harapan lain mungkin Bu Intan yang ingin disampaikan? Ya, Oh, ya cukup. semoga novel saya ini bisa diterima Amin. dan bermanfaat untuk pembaca. Baik Ibu Intan, terima kasih banyak untuk waktunya. Sayang banget mungkin eh, waktu yang disediakan untuk proses bedah buku seperti yang disampaikan hanya berlangsung sekitar 30 menitan atau mungkin bisa lebih atau kurang ya Ibu Intan, ya. Tapi semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Intan gitu sebagai penulis dari karya Segenggam Restu untuk Mantika ini bisa tersampaikan, termasuk harapannya juga semoga buku ini bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pembaca-pembaca yang menyukai concern di bidang novel gitu ya. Karena ini juga sangat direkomendasikan banget gitu. Karena mungkin sobat adab yang nonton di YouTube ini ya, mungkin kalau salam sapa ini barangkali ada orang Bina juga yang nonton nih. Bangga gitu dengan karya Ibu Intan, bahwa oh karya buku ini tuh ternyata ada bumbu-bumbu konflik yang sangat menyentuh banget gitu. Karena tadi sudah disaksikan Ibu Intan juga berkaca-kaca bahkan sampai mengeluarkan air matanya gitu ya karena saking mengingatnya, karena di dalam ini ada kisah yang mungkin sampai saat ini membekas untuk Ibu Intan gitu ya yang oh itu sih gitu yang ngingetin karya ini gitu tapi alhamdulillahnya apa yang Ibu rasakan walaupun belum sepenuhnya gitu ya karena ini bukan cerita Ibu ya tapi inspirasinya dari Ibu tapi, Inspirasi ya. tapi setidaknya bisa Betul. tersampaikan melalui karya ini gitu ya Iya, Bu Intan. betul. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami penerbit adab dan juga mungkin hal-hal lainnya juga. Saya mewakili penerbit adab meminta maaf ya Bu ya. Tapi Iya, semoga sama. Ibu Intan setelah ini sukses dan semoga ini tidak menjadi karya pertama aja, tapi akan ada melahirkan karya-karya hebat lainnya gitu. Iya, Karena para pembaca pasti akan sangat menantikan banget nih Ibu ya. Dan semoga sukses selalu dan sehat baik. selalu. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Intan. Iya, Izin closing dulu ya Ibu Intan ya. iya baik. Oke. Baiklah Sobat Adab, itu adalah proses bedah buku kita dengan karya yang luar biasa ya. Karya perdana dari Ibu Intan Kurniati asal Bima ya, seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak, tapi dia juga seorang guru juga. Jadi gimana itu perjuangannya luar biasa dalam mempersiapkan novel ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Adab di rumah yang mungkin saat ini sebagai notabene penulis pemula yang kayak saya belum ada karya tapi pengen nih gitu. Ini contohnya Ibu Intan. Dia berhasil dengan kesibukannya yang luar biasa itu gitu dengan profesi yang berbeda tapi Ibu Intan berhasil menyelesaikan karya perdananya dan ini sangat luar biasa banget dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga teman-teman yang nonton dan semoga novelnya juga jangan lupa untuk dimiliki, dibaca dan dibeli karena bukunya sudah tersedia di seluruh marketplace di penerbit ada di TikTok Shop, di Shopee dan juga di website. Ini bukunya sudah ada dengan judul Segenggam Restu untuk Mantika. Oke, terima kasih Sobat Adab. Segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.